Oke, selama pembelajaran ini saya rekam dan mudah-mudahan nanti akan saya share di YouTube. Oke, silakan Dimas. Sudah selesai belum Dimas tugasnya? Dimas, halo? Iya, Pak. Sudah selesai atau belum? Ini belum, Pak. Belum selesai? Iya. Oke, Dimas belum selesai ya. Berarti min berapa? Kurang tahu, Pak. Oke. Ada konsekuensi yang akan diterima. Oke. Iya. Oke. Next, untuk yang selanjutnya adalah karena saya lahir di bulan 4, maka silakan untuk nomor absen 4. Haji. Siapa, Rafli? Haji. Aji, oke silakan Aji. Mana Aji? Ada? Ada Aji mana? Ada Aji? Ada tidak? Halo Aji, ada atau enggak? Ada atau enggak nih Aji? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Kenapa ini masih? Kenapa banyak banget ini yang masuk? Iya, udah 39, seharusnya udah masuk semua. Iya. Ini harusnya 39, ada 2 orang yang pakai 2 akun. Ridwan itu 2 akun, 2 device. Lenovo ini siapa ini? Oke, yang selanjutnya. Apa? Oke, kalau nggak ada, oke silakan absen 12. Dian, Pak. Oke, silakan Dian. Share screen-nya Dian, boleh? Bentar, Pak. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang GUI, web statis, dan dinamis. Web statis. Apa itu web statis? Web statis adalah website yang dimana kita tidak bisa mengupdate atau mencari kabar berita yang baru dari website tertentu itu secara langsung. Jadi harus ada codingan dulu dari si pembuat webnya. Kelebihan dari web statis yaitu tidak membutuhkan database. Kekurangannya minim interaksi dari si pengunjung. Berikut adalah tampilan layout. Pada web statis tidak berubah-ubah. Warna yang digunakan itu kurang sedikit balance menurut saya, karena konten tersebut itu judulnya membuat kerangka kerja website tercepat di dunia. Sedangkan warnanya ini sangat tidak masuk. Masukan dari saya, sebaiknya ditambahkan ikon yang menggambarkan konten agar lebih menarik. Selanjutnya ada elemen navigasi, ada news, dokumen, ada temanya, ada showcase, community ataupun komunitas, lalu ada GitHub. Deskripsi konten. Konten berorganisasi kurang bagus karena minimnya informasi. Konten multimedia yang digunakan adalah mendesain web menjadi lebih menarik. Web statis seharusnya lebih rajin mengupdate dan mengembangkan kontennya seperti menambah konten desain atau jasa edit. Selanjutnya web dinamis. Apa itu web dinamis?
Web dinamis merupakan salah satu web yang kontennya ini dapat diupdate dan diubah secara berkala dengan mudah. Jadi kita bisa lebih tahu konten terbaru apa dari web tersebut. Kelebihannya itu cocok digunakan untuk membuat website toko online, jejaring sosial, portal berita, dan sejenisnya. Kekurangannya itu menggunakan database, sehingga biaya yang dikeluarkan itu jadi kayak lebih banyak. Tampilan layoutnya seperti ini, kita ambil contoh YouTube. Tampilan layout pada YouTube bisa berubah-ubah. Elemen navigasinya ini sangat mudah dipahami, seperti beranda yaitu halaman utamanya, trending itu konten populer, subscription itu konten channel, kotak masuk itu kayak ada notif dari si kreator, terus ada koleksi, history, dan video downloadan yang kita download. Selanjutnya ada warna dan konten. Warnaan pada YouTube identik dengan warna merah. Setiap konten berganti-ganti atau memiliki warna, sehingga pengguna tidak bosan. Konten pada web sangat beragam dan ada batasan usianya, jadi aman untuk anak-anak juga. Dan selalu update. Deskripsi konten. Konten berorganisasi sangat bagus karena selalu update juga. Konten multimedia yang digunakan adalah video kreatif, animasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, apakah YouTube dapat dikembangkan lagi? Menurut saya, YouTube selalu update dalam kontennya. Ada interaksi antara pengguna dan si kreator. Sekian, saya Dian Beratini, kelas 12 Mundia 1. Terima kasih. Udah, Pak. Ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh melalui chat dulu kalau mau ada yang bertanyakan. Ada nilai lebih untuk bagi yang bertanya. Tapi kalau chat silakan dipastikan adalah everyone, bukan private. Silakan boleh kalau menanya. Pak, mau nanya Pak. Silakan. Elemen yang dimaksud itu, elemen yang di web itu apa? Elemen yang struktur ada navigasi linear, hierarki, ataupun non-linear. Itu sama aja atau beda, Pak? Tanyanya kemana nih? Yang presentasi atau ke saya? Ke Bapak. Makanya kan saya kan kemarin cari ini elemen yang ada di web itu apa yang nama-nama elemen itu. Elemennya di mana nih? Kan di sini saya cari di Google itu jenis-jenis struktur elemen navigasi itu ada navigasi linear, hierarki, sama non-linear tuh. Nah itu yang kayak tadi Dian itu salah atau benar tuh Pak? Sebenarnya sih, kalau saya sih nggak ada yang salah sebenarnya. Nggak ada yang salah. Karena kan sebenarnya kan yang kita lihat adalah navigasi itu, ada yang lihat navigasi yang melalui yang tadi, melalui klik, atau navigasi yang dalam bentuknya adalah virtual, itu segala macam. Yang sedikit membedakannya. Jadi kalau kontennya adalah website kan hanya bentuknya semuanya adalah konteksnya pada navigasi pada tombol kan. Oh berarti lebih mengarah ke navigasi yang di web itu ya Pak? Bukan iya. Oke, makanya tadi sedikit masuk tadi untuk bagi yang untuk presentasi besok di hari besok ada sedikit masukan bahwa ada sedikit yang harus kalian pahami di sana. Tadi kita lebih fokus pada gini, kamu sudah tidak harus menjelaskan apa itu web statis, apa itu web dinamis, tapi langsung fokus pada website mana yang menjadi tujuan kamu. Contoh nih, tadi ada website Hugo ya kalau nggak salah ya. Hugo untuk membahas tentang bagaimana kecepatan membuat sebuah sistem aplikasi. Nah, yang harus kamu bahas adalah full pada konten yang ada di dalamnya. Bagaimana warna, bagaimana navigasinya, bagaimana tampilannya, apakah nyampe atau tidak konten tadi. Nyambung nggak dengan segmentasi targetnya. Contoh kalau tadi saya bilang, bisa jadi yang tadi yang dia bikin itu walaupun informasinya standar, kecil, tapi bisa aja nyampe kepada orang lain. Kenapa? Karena dia punya segmentasi tersendiri. Gitu. Nah ini harus kita pahami nantinya. Maka kalau saya bilang di dalam MM itu, kita harus punya
em, apa namanya, mempunyai dua kepribadian. Kenapa saya bilang punya dua kepribadian? Yang pertama adalah kepribadian kita sebagai kreator dan kepribadian kita sebagai seorang penikmat atau penerima daripada kreativitas itu. Kenapa seperti itu? Ada analisisnya. Jadi gini, ketika seorang kreator itu membuat, tapi dia masih egois dia terhadap diri sendiri, dia bikin yang menurut dia baik, yang menurut dia adalah bagus. Tapi menurut orang lain belum tentu kan. Nah, ketika kita punya dua kepribadian tadi, yang menurut saya bagus nih. Nah, menurut orang lain akan dilihat oleh dia. Dia berpikiran kalau saya sebagai orang yang menikmati itu, melepaskan sebagai diri saya seorang konten kreator, hasilnya menurut saya seperti apa? Nah, itu yang menjadi evaluasi nantinya untuk merubah daripada apa yang kita buat. Yang ini yang tadi saya bilang, ketika saya mau menganalisis sebuah website, apa sih di website ini yang bagus? Berarti kamu harus melepaskan diri sebagai seorang pembuat website, kan? Karena kalau kamu menaruh diri kamu adalah pembuat website, maka kamu akan ngejudge. Ngejudge-nya gini, aku bisa bikin lebih bagus, berarti itu jelek. Bener nggak? Tapi ketika kita berlepas daripada itu, kita sebagai seorang penikmat, atau kita menjadi seorang yang menjadi tujuan market dia, kita akan berpikir, oh ini seperti apa sih kalau menurut pandangan orang awam tentang sebuah website ini. Tapi ketika kita membuat, ya kita juga harus bisa melihat pandangan orang awam terhadap sebuah website itu seperti apa, yang dimau oleh mereka itu seperti apa. Gitu. Oke, paham ya? Oke, paham. Oke, kita lanjut. Tadi nomor absen berapa? 12 ya? Oke. Karena saya lahir itu adalah 93, maka yang harus maju adalah nomor 6. Duluan ada Ham. Oke. Akmal. Siapa? Saya, Pak. Oke, silakan Akmal. Mudah-mudahan ada yang lebih menarik nanti kita menjadi pembahasan. Jadi sistemnya kayak gitu ya. Jadi sambil kita bahas ya. Jadi satu ada yang presentasi, kita langsung bahas lagi. Supaya nanti kamu ngerti apa yang saya mau. Apa yang dimau oleh sebuah website itu nanti seperti apa. Oke, silakan Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan tentang graphic user interface. Yang pertama ada web status. Di sini saya menggunakan website infineon.com. Tata letak yang digunakan website infineon.com ini sederhana dan meletakkan slideshow foto iklan pada halaman home. Para konten website ini juga tidak terlalu berlebihan. Warna yang digunakan dari website ini yaitu merah, biru, dan background berwarna putih. Website ini ada beberapa elemen navigasi, yaitu Products, Application, Tools, About Infineon, Discoveries, and Careers. Susunan navigasi dari website ini menurut saya cukup sesuai dengan website yang diberikan. Kesimpulannya, website infineon.com ini memberikan informasi dan desain yang sederhana. Untuk konten web ini juga terdapat kekurangan, sehingga kurang dimengerti. Yang kedua, web dinamis. Di sini saya menggunakan Instagram. Instagram dengan layout yang simple dan mudah dimengerti. Untuk warnanya, hanya memakai warna putih dan warna biru untuk menyesuaikannya. Instagram juga memiliki mode gelap dengan background warna hitam. Elemen navigasi Instagram memberikan beberapa untuk mempermudah pemakainya, seperti beranda, direct message, explore, notifikasi, dan profile. Untuk Instagram di mobile atau handphone, tata letaknya navigasi berada di bawah layar handphone.
Misalkan sudah sesuai dengan susunannya. Untuk sudah cukup memuaskan dengan semua yang disajikan, dari mulai layout, warna, serta navigasi, sehingga pemakai mudah memahami dan menyukainya. Sudah, Pak. Oke. Ada yang menanyakan dulu tentang apa yang dipresentasikan oleh Akmal. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kita bahas sedikit. Bahas sedikit. Oke. Untuk ininya, pada pertanyaan saya untuk di website tadi, sebenarnya untuk website pertama itu dia bergerak di bidang apa sih, Akmal? Oke, di unmute dulu, baru ngomong. Akmal, silakan jawab dulu. Informasi untuk memberikan informasi gitu, Pak. Informasi mengenai apa? Mengenai apa ya? Tentang media-media gitu, Pak. Oke, jadi gini. Ini jadi masukan juga untuk yang lain nanti, bahwa sebelum kamu mengambil sebuah website nih, apa yang harus kamu cari tahu dulu tentang website itu? Yang pertama adalah, ini perusahaan apa sih? Bidang dia apa? Produk dia apa? Tujuan dia bikin website apa? Nah, ini semua, ini akan menjadi sebuah tolak ukur kalian, menjadi penilaian kalian. Contoh, dia penyedia jasa. Nah, penyedia jasa apa? Contoh, dia penyedia jasa pembuatan website. Website itu adalah web untuk membuat atau menawarkan sebuah pembuatan website. Nah, berarti kan kamu harus tahu bahwa ketika konten yang ditampilkan di sana, apakah ada hubungannya nggak dengan website nantinya? Itu kan menjadi sebuah pemikiran nantinya kan. Nah, berarti kan siapa menjadi tujuan market dia? Kira-kira siapa jadi tujuan market dia? Kalau seandainya saya website itu menawarkan jasa pembuatan web, kira-kira target marketnya siapa? Ya, kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Ayo, boleh kalau nggak berani komen, boleh chat di bawahnya dengan menggunakan ini chat. Kalau tidak berani ngomong gitu. Siapa sih kira-kira target marketnya? Oke deh, saya rubah nama perusahaannya. Perusahaan itu bergerak di bidang pembuatan jasa marketing. Ini berhubungan dengan multimedia berarti kan ya? Kira-kira target marketnya siapa? Siapa kira-kira target marketnya? Oke, kata Jawa perusahaan. Ada lagi? Apakah hanya perusahaan? Kata Jurensa adalah orang petinggi, Pak. Petinggi yang mana? Oke. Nah, petinggi yang mana nih kira-kira? Kata Januar
itu orang yang mau bikin desain. Orang yang mau bikin desain itu orang yang seperti apa? Nah, ini yang harus kita cari tahu. Wah, gini. Jawabannya semua benar. Tidak ada yang salah. Jadi, kita harus tahu. Kalau kan ada yang kita membuat jasa ini multimedia berarti kan. Kamu menjadi seorang multimedia itu, siapa sih yang akan menjadi, yang akan memakai jasa kamu? Yang pertama adalah, kalau kamu tadi adalah marketing, membuat marketing, maka pertama adalah perusahaan. Pasti ya, perusahaan itu butuh marketing. Yang kedua adalah orang yang punya usaha. Orang yang bergerak di bidang penjualan. Orang yang membutuhkan jasa promosi. Ini menjadi sebuah, ini ya, maka kira-kira desain apa yang akan kamu masukkan di sana? Oke, sudah mulai kebayang? Sudah mulai kebayang? Apa yang saya sebenarnya direct kalian itu tentang presentasi hari ini? Sudah belum? Kira-kira ke direct belum kamu? Tahu nggak arah saya itu sebenarnya mau kemana sih? Gitu? Jadi saya nggak mau bahasanya gini, ketika saya ngajar, langsung saya kasih. Ini loh saya mau. Enggak, tapi adalah menganalisis bagaimana dunia real industri dan kita terapkan nanti. Analisis dulu yang apa yang ada di pasar, analisis apa yang ada di luar, kita bawa ke sekolah, kita buat. Kita jual keluar. Oke, paham ya maksud saya? Ngerti ya yang saya ini saya apa ya? Saya direct ke kalian. Jadi nggak semata-mata kalau saya juru kalian, yuk silakan bikin desain web. Saya tahu pasti, saya yakin pasti bisa. Nggak mungkin. Tapi bagaimana website itu bisa diterima oleh masyarakat, itu yang harus kita cari tahu. Iya atau enggak? Desain saya yakin, kalian lebih jago daripada saya. Tapi bagaimana menyesuaikan desain yang kalian buat, itu bisa diterima oleh masyarakat, nah ini yang harus kita pelajari. Ini yang harus kita cari tahu, bagaimana sih membuat itu. Oke, Akmal, sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Tadi tahun lahir saya 93. Maka silakan absen 3 presentasi. Rafli, dicatat ya siapa aja yang udah ya. Oke, silakan absen 3. Siapa absen 3? Aisyah. Oke, silakan. Aisyah. Di F5 aja, Aisyah. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mempresentasikan tentang graphic user interface di website statis dan website dinamis. Yang pertama di website statis. Di sini saya ingin website yang saya ambil adalah website profil perusahaan makanan Kreatif Nusantara. Di sini dia layout. Di sini di layout pertamanya dia langsung menjelaskan mengenai unit-unit yang ada pada perusahaan itu. Warna yang digunakan PT MSN memiliki warna identik hijau. Kalau menurut saya warna hijau ini sebenarnya lumayan cocok dengan website-nya karena PT MSN itu merupakan perusahaan yang memproduksi makanan laut yang sehat. Tapi kalau menurut saya warnanya di sini terlalu flat, bukan terlalu polos. Jadi di sini hijau semua. Seharusnya di sini bisa ditambahkan sedikit warna-warna lain. Tombol navigasi yang ada di web PT MSN, yaitu ada tombol navigasi perusahaan, unit bisnis, pojok konsumen, dan hubungi kami. Di tombol navigasi perusahaan, berfungsi untuk menampilkan tentang perusahaan seperti fungsi perusahaan, serta sejarah-sejarah yang ada di perusahaan itu. Untuk unit bisnis, itu berfungsi untuk menampilkan unit bisnis yang ada
yang dimiliki PTMSN dan menjelaskan secara singkat bagaimana cara pembuatan produk-produk mereka itu, bagaimana dikemasnya hingga sampai ke distributor. Di pojok konsumen berfungsi untuk menampilkan nilai-nilai gizi yang terkandung pada makanan yang diproduksi PTMSN. Selanjutnya dihubungi kami itu berfungsi jika kita ingin menghubungi PTMSN serta alamat PTMSN. Kesimpulannya, web PT Makanan Sehat Nusantara menggunakan dua konten multimedia, yaitu teks dan juga gambar. Yaitu PTMSN Nusantara merupakan website yang termasuk ke dalam multimedia interaktif jenis komersial, di mana website ini dibuat agar bertujuan dia ingin mengenalkan bagaimana perusahaan dia dan bagaimana produk-produk yang dia buat. Penempatan tata letak website ini sebenarnya mudah dipahami, tetapi dikemasnya kurang menarik, jadi agak sedikit membosankan untuk dilihat, walaupun sebenarnya isi kontennya menurut saya lumayan menarik. Selanjutnya saya ingin menjelaskan mengenai web dinamis. Web dinamis yang saya ambil di sini contohnya adalah Webtoon. Webtoon itu adalah platform yang menyediakan komik yang diluncurkan pada tahun 2005. Pada layout utamanya, Webtoon langsung menampilkan gambar-gambar beberapa komik-komik yang baru dirilis. Warna yang digunakan. Warna utama Webtoon menggunakan warna hijau dan putih sebagai warna identiknya. Dan untuk setiap komik yang ada di Webtoon memiliki warna identik yang berbeda masing-masing. Kalau menurut saya, warna-warna yang digunakan sangat sesuai dengan kontennya. Contohnya kayak komik The Smell of Evil. Ini komik tentang dengan genre horor, dan di situ dia punya warna identik warna merah yang menambah kesan horornya. Ini Webtoon memiliki beberapa tombol navigasi seperti beranda, jadwal harian, genre, populer, kanvas, Pokiduli, terbitkan, akun, serta searching. Untuk tombol beranda berfungsi untuk menampilkan komik-komik yang baru dirilis. Atau jika kita baru masuk ke website, langsung muncul beranda ini. Untuk jadwal harian berfungsi untuk menampilkan jadwal komik tayang per harinya. Untuk genre berfungsi menampilkan untuk komik-komik yang sudah disesuaikan berdasarkan genre masing-masing. Untuk populer berfungsi untuk menampilkan komik-komik yang paling populer di Webtoon. Untuk kanvas berfungsi bagi kita yang ingin menampilkan karya-karya komik kita, tapi dia sebenarnya belum ofisial, jadi kita cuma menampilkan karya-karya kita doang. Terus Pokiduli berisi kumpulan komik dengan genre-genre horor. Diterbitkan berfungsi jika kita ingin menerbitkan komik yang belum ofisial. Untuk akun berisi komik-komik yang kita favoritkan, fitur membantu kita, serta untuk akun setting. Dari search berfungsi jika kita ingin mencari judul komik ataupun nama autor dari komik yang ingin kita baca. Kesimpulannya, Webtoon menggunakan 4 konten multimedia, yaitu gambar dan teks. Selain itu, di beberapa komik Webtoon juga ada yang menggunakan konten multimedia audio sebagai background musik, ataupun beberapanya juga menggunakan video pendek atau GIF sebagai jump scare-nya. Biasanya itu ada di komik-komik horor. Jadi, Webtoon merupakan website yang termasuk ke dalam multimedia interaktif jenis industri kreatif, di mana website ini dibuat sebagai bahan untuk hiburan sehari-hari. Penempatan data letak Webtoon sangat mudah dipahami dan tombol navigasinya pun sesuai dengan fungsi masing-masing. Selain itu, konten yang ada di Webtoon itu sebenarnya menurut saya sangat menarik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di close dulu untuk share screen-nya. Stop share screen. Oke. Ini yang saya mau. Ini yang saya mau sebenarnya. Oke. Dari berapa yang presentasi? 4 ya? 4 atau 3? Sudah 3 ya? Dari 3 yang presentasi. Oke. Maunya saya seperti ini. Kenapa seperti ini? Yang pertama adalah penguasaan materinya oke. Yang kedua, apa yang saya mau itu ada di situ. Contoh gini, yang tadi saya bilang, analisis. Dan kamu sudah tahu kelemahan dan kekurangan daripada si website. Kurang-kurang, kira-kira apa yang mau saya tambahkan? Gitu. Kira-kira harusnya seperti apa?
Tujuannya untuk apa? Ya tadi, mengevaluasi tadi. Ketika website ini kurang tertarik oleh orang, berarti saya harus memperbaiki ini. Itu yang saya mau. Cuma yang sedikit harus diinin untuk secara presentasinya, Aisyah jangan tergesa-gesa. Tenang Iya, aja. Pak. Jangan tergesa-gesa, tapi udah oke. Udah oke. Secara penguasaan udah oke dan materinya udah oke. Untuk saat ini terbaik. Tinggal nanti ininya. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Oke, saya sudah tanya. Kira-kira secara grafik, secara gambar Aisyah, untuk di dalam website tadi, website yang pertama, di MSN ya, MSN ya, kalau nggak salah. Nah, menurut kamu secara tampilan gambar-gambar yang di situ kira-kira gimana sih? Maksudnya gambar yang mananya, Pak? Ya, ya pasti kan di situ ada gambar dan segala macam yang ditampilkan kan. Menurut saya gambarnya oke aja. Enggak Soalnya cuma gambar, maksudnya gini, bukan gambarnya, tapi adalah tata letak gambar, terus secara desain penempatannya gitu. Saya bukan ngomongin tentang fotonya nanti kalau ngomongin fotonya nanti dikiranya aneh-aneh gitu. Maksudnya adalah lebih ke arah tata letak dan secara desain itu seperti apa? kalau menurut saya di situ agak kurang, Pak, soalnya dia kayak terlalu simpel gitu dibikinnya. Kurang ada warnanya. Ini yang saya mau. Yang dimaksud dengan simple itu seperti apa? Apa ya? Ayo, pokoknya dengan saya itu harus hati-hati dengan kata simple dan sederhana. Standar simple itu seperti apa dan standar sederhana itu seperti apa? Biasanya saya nanya seperti itu. Jadi itu kayak dia kurang ada warna-warnanya gitu, Pak. Jadi kayak misalkan buat tombol navigasinya kan biasanya paling nggak di website itu misalkan tombol navigasi beranda itu dia dikotakin ada warna lainnya. Tombol searching-nya ada warna-warna lainnya. Kayak gitunya sih. Sama itu dia juga nggak punya beranda kan, jadi pas masuk langsung ke unit perusahaan sebenarnya. Langsung kemana? Unit perusahaan. Kan tadi ada tuh tombol navigasi unit perusahaan. Itu sebenarnya sama aja kayak pas kita baru buka itu langsung munculnya itu juga, bagian yang itu juga. Oke. Ada lagi yang boleh ditanyakan? Silakan boleh nanya. Yurenza, boleh nanya? Ayo Yurenza, tanya. Jangan cuma diem doang nih. Yuk, tanya. Oke. Itu masih ada Aji, itu belum ini video tuh. Videonya belum aktifin tadi. Nah, baru saya aktifin tuh. Muncul. Randy masih belum aktif. Dimas Nugroho belum aktif videonya. Oke, sudah. Kita akan... Dimas masih ada orangnya? Halo, Dimas. Masih ada orangnya? Masih, Pak. Oke, tolong diaktifkan kameranya. Ada Ridwan juga nih. Ridwan tuh ada 2. Ini satu lagi aktif nggak? Maaf, Pak. Yang satunya lagi ini laptopnya nggak bisa pakai apa, kameranya nggak nyala. Jadi Oke. ya, ini kamera ini pakai HP. Oke, siap. Oke ya. Dimas, bisa hidupin kameranya? Bisa hidupin Dimas?
Ini Dimasnya ada 2. Dimas Nugroho dengan Dimas siapa nih? Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kan ketahuan kan ambil tiduran kan? Pakai handphone Dimas, pakai celana pendek gitu kan. Jadi seragamnya nggak lengkap. Oke, kita lanjut. Absennya adalah absen. Tadi 6 sudah, 12 sudah, 3 sudah, maka 9-nya yang belum. Oke, absen 9. Siapa absen 9? Dimoza. Siapa? Dimoza. Oke, silakan. Mana orangnya ada? Saya Pak, saya. Oke, silakan di share screen-nya dan kita mulai. Jadi pelajaran saya itu tidak ada yang salah. Saya akan menjelaskan GUI pada website. Yang pertama di sini ada website www.dharma.skh.id. Nah, website ini masuk dalam kelompok statis. Layout di dalam website ini terdapat info kontak dan alamat yang di situ terdapat Google Maps. Warna dalam web ini hanya ada strip hitam dan logo dengan background yang warna putih. Warna dengan terkait isi. Di dalam web ini hanya terdapat search maps saja, mungkin terlalu sepi, dan elemen navigasinya pun hanya satu, tombol beranda. Kesesuaian navigasi, tombolnya tidak bekerja ya karena hanya satu page, jadi kalau diklik kembali lagi ke dalam page yang situ. Untuk kesimpulannya, presentasi web yang masih terlalu kosong, konten yang hanya ada gambar logo dan Google Maps, mungkin websitenya bisa lebih dimasukkan seperti penjelasan apa itu Dharma, apa itu Yayasan Perguruan Dharma, dan beserta dokumentasinya. Yang kedua, di sini saya mengidentifikasi www.CNN Indonesia. CNN Indonesia ini termasuk dalam web dinamis. Layout dari CNN ini layout yang modern dan simpel, membuat user lebih mudah. Warna yang terdapat dalam website ini ada hitam dan logo merah, ciri khas dari CNN. Elemen navigasi, tab menu utama dan tombol searching, dan juga ada tombol akun untuk login. Kesesuaian navigasi, semuanya berjalan dengan baik, seperti tombol beranda, tombol kategori berita. Kesimpulannya, website yang sangat mudah terdapat tab untuk mencari sebuah artikel berdasarkan kategori, dan tombol search untuk mencari berita yang diinginkan. Oke. Gitu aja dari saya. Terima kasih. Oke, silakan di close untuk ini ya. Stop share screen-nya. Oke. Ada yang mau komentar dulu? Silakan, boleh komentar. Dimas Nugroho, silakan komentari yang presentasi yang sebelumnya.
Silakan dikomentari. Dimas? Oke, Dimas, silakan komentar. Ya, Pak. Silakan dikomentari untuk yang presentasi sebelumnya. Silakan dikomentari. Nah, mulailah nggak enaknya saya muncul kan, isengnya saya kan. Oke, silakan dikomentari. Dimas. Rizky Farel, silakan dikomentari. Silakan Rizky, komentari temannya. Saya nggak punya komentar apa-apa, Pak. Nggak ada lah komentarnya. Maksudnya seperti apa tadi yang disampaikan dia itu mengenai tadi website yang tadi sudah segala macam. Sesuai nggak sih? Saya udah cukup jelas sih penyampaiannya. Udah cukup jelas penyampaiannya dan analisanya juga nggak yang kayak asal-asal gitu. Juga ngejelasin apa kurangnya, apa lebihnya. Oke, Jidan, silakan komentari Jidan. Pak, silakan dikomentari Jidan. Menurut saya tadi yang buat yang tadi apa sih, lupa. Buat presentasinya tadi udah menurut saya yang website Dharma atau CNN? Yang Dharma. Yang Dharma itu kayak kurang apa ya? Kurang, Pak. Malah nanya ke saya kurang apa. Kamu yang bingung. Mana? CNN aja deh, Pak. Ya, CNN kenapa? CNN. Tadi menurut saya itu udah bagus kayak itunya apa ya? Analisanya dari yang tombol navigasinya itu kayak udah semuanya diituin sama dia, udah dijelasin, ya kan? Oke, kalau seandainya Dharma, tentang yang dharma.sch.id, silakan. Kalau menurut kamu kira-kira apa sih yang harus diperbaiki di sana? Mungkin lebih ditambahin kayak, kan tadi itunya tombol navigasinya cuma satu itu ya Pak ya? Cuma ada logo gitu doang. Menurut saya lebih ditambahin lagi navigasinya kayak home, terus kontaknya dia, terus juga alamat dan lain-lain. Terus juga di situ kan tadi ada cuma di depannya ada ini Google Maps gitu. Kayak ditambahin foto-foto yang dokumentasinya dia. Oke. Siapa lagi nih yang kira-kira harus saya tanyain lagi nih? Aidul, oke. Silakan Aidul, silakan dikomentari untuk tadi presentasinya. Tentang yang tadi, menurut saya udah bagus sih Pak. Ya walaupun cuma 3 slide doang intinya, tapi lengkap penjelasannya. Udah gitu ya Pak. Oke, gini, saya sedikit akan komentar sedikit tentang .sch.id ya. Saya sudah pastikan bahwa walaupun saya tidak mengetahui itu apa dan segala macam, saya pastikan bahwa itu adalah website untuk sebuah lembaga pendidikan. Benar ya? Tadi siapa?
Bimoza ya? Benar? Bimoza? Iya Pak, kayak yayasan gitu. Ya. Tapi dia bergerak di bidang pendidikan. Oke. Ada hal yang nanti menjadi sebuah konsep website. Jadi gini, di sebuah website itu ada salah satu caranya adalah bikin orang penasaran. Kalau kamu nanti kenal dengan sebuah sistem namanya di marketing itu bikin orang penasaran supaya orang mencari tahu. Itu ada. Cuma kalau tadi memang saya bilang di .sch.id itu memang sangat saya bilang memang sangat sederhana, terlalu itu belum jadi, saya bilang itu website itu mentah. Tapi nanti secara sedikit ada tentang konsep bahwa ada namanya, terkadang kita harus memang membuat sebuah orang itu penasaran. Pernah nggak kamu melihat sebuah iklan? Dulu mungkin kalau mahal masih kecil, iklan Tri pertama kali datang ke Indonesia itu iklannya ini gini, mau. Itu berulang-ulang. Tujuannya itu apa? Oke, boleh komentar, silakan. Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Sekarang jam 14.30 jadi 1. Oke, silakan boleh komentar. Kenapa sih ada seperti itu? Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya ada kata yang... Oke, ada Nur Akbar katanya adalah memang bikin penasaran. Iya, yang bikin penasaran. Jadi ketika dia penasaran, di sana pas dia bilang mau itu cuma muncul angka 3. Waktu itu belum kenal namanya provider tree. Orang itu berpikiran, apa sih maksudnya mau tapi angkanya hanya 3. Orang kan berpikir apa. Nah, muncul besoknya, oh ternyata provider. Maka dia sudah teringat kan? Provider tree. Oh, saya mau. Nah, website juga sama. Terkadang kalau kita mau jual jasa, kita tidak hanya memberikan informasi tentang ini portofolio saya, ini seperti ini, tanpa kadang kita tidak akan menyantumkan yang detailnya. Supaya apa? Mereka menghubungi kita. Untuk khususnya untuk jasa dan segala macam. Tujuannya itu apa? Dia menghubungi kita supaya bernegosiasi lebih gampang. Tapi buat dulu kontennya sangat menarik, tapi membuat mereka itu penasaran. Sebenarnya apa sih yang dimaksud? Tujuannya nanti apa? Tanya kan? Ketika dia semakin penasaran, tanya dia pasti. Baik melalui kontak person yang disediakan, atau nanti menggunakan sistem yang di sana dikasih navigasi untuk chat dengan si penggunanya. Oke, kata Januar itu untuk membuat penasaran dan tertarik terhadap produk tersebut. Jadi, belum membuat orang tertarik kepada produk tersebut, kan? Kita bikin penasaran dulu, tanpa orang itu tahu produk itu sebenarnya. Kamu sering kan? Kalian tuh sering mau lihat iklan tanpa tahu dalamnya, tapi bikin orang itu penasaran. Sebenarnya dalamnya apa sih? Oh, bener sih rasanya enak atau enggak? Gitu kan? Penasaran, nyobain ternyata nggak enak. Biasanya seperti itu. Oke, itu untuk website. Jadi kalau tadi yang saya bilang, dharma.sch.id itu website mentah, website belum jadi. Maka komentar yang tadi kamu bilang, yang apa yang harus dimasukkan di sana, lebih memberikan informasi tentang Dharma atau Yayasan Dharma tadi, dan juga mengenai ada apa, keunggulannya, dan segala macam. Tidak hanya tentang logo dan Google Maps-nya. Iya, memang Google Maps-nya itu tujuannya untuk orang itu datang langsung ke sana. Namun direct orang itu, kalau lu penasaran, ya lu datang aja langsung ke Dharma. Tapi kan tanpa orang tahu bagaimana keunggulannya, bagaimana tentang Dharma itu, ya mereka nggak mungkin tahu kan, datang kan. Yang tahu hanya orang lingkungan itu sendiri. Kan tujuannya website kan memperkenalkan orang yang jauh kan. Oke, next. Tadi sudah berapa aja? 12, 6, 9, 3 sudah. Maka angka satunya belum. Oke, silakan angka satunya. Siapa angka satunya? Siapa nih satu? Halo, siapa? Saya Pak Adira. Oke, silakan.
tolong di itunya di audionya dihidupin dulu karena tidak suaranya nggak dengeran. Udah Pak, udah nyalain audionya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menganalisis GUI pada website statis dan dinamis. Website statis yang saya analisis adalah ptbambu.com. Website ini merupakan company profile dari sebuah perusahaan di bidang makanan. Yang pertama, layout atau tata letak yang digunakan. Menurut saya, tata letak yang digunakan itu sangat simpel karena hanya ada logo di sini, lalu ada slogan seperti slogan, dan ada slide untuk melihat produksi. Varian produk, kategori, dan di bawahnya tuh ada kayak history perusahaannya gitu. Terus warna yang digunakan juga cocok karena logo dari PT Bambu sendiri adalah warna merah, jadi masuk sama warna di layoutnya. Elemen navigasinya, dia di sini menampilkan slide untuk melihat varian produk, kategori. Di sini juga kita bisa lihat ini nih, yang ada gambar dari produknya dia. Susunan navigasinya pun sesuai dengan kontennya. Kesimpulannya, saya rasa tidak terlalu sulit untuk memahami website ini, karena isinya pun tadi sudah cukup jelas dan simpel. Konten multimedia yang digunakan itu gambar, video, dan audio. Nah, yang kedua ada website dinamis. Website dinamis yang saya analisis adalah kompas.com. Website ini merupakan website yang berisikan berita terupdate. Di sini ada layoutnya. Tata letak yang digunakan ada logonya di bagian atas ini. Terus juga ada slide untuk melihat berita terupdate. Di sini juga kita bisa milih kategorinya. Misalnya di sini ada terpopuler, ada news, trend, hype, food, dan lain-lain. Warna yang digunakan juga sesuai dengan logonya, karena logonya warna putih sama merah. Di sini background-nya warna putih. Terus tulisannya juga warna hitam, jadi jelas kelihatannya. Nah, elemen yang digunakan di bagian atasnya itu, kita bisa ngeliat nih yang tadi kategori, terus bisa lihat juga explore. Terus di bagian bawahnya itu kita bisa ngelihat juga slide berita. Berita apa sih yang lagi update, kita juga bisa nyari. Nah, kesimpulannya saya rasa tidak terlalu sulit untuk memahami website ini karena kan udah jelas tadi di slide-nya tuh ada buat ngelihat kategori atau tema, terus konten multimedianya tuh ada gambar, video, sama audio. Udah, Pak. Oke. Silakan di stop untuk ini ya. Oke, sudah ke stop. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Dari ini ya. Sebelum saya nanti yang nembak suruh nanya. Yuk, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, silakan Nur Akbar. Silakan dikomentari. Menurut saya penjelasannya cukup bagus Pak, tapi yang di Bambu itu website itu bagus sih.
Ada lagi? Oke, Randy, silahkan komentari. Menurut saya dia jelasinnya sih udah jelas ke elemennya, warna semuanya bagus. Jadinya mudah dipahami juga dan websitenya itu juga emang itu enak juga buat dipahami. Ya udah gitu aja sih. Oke, ada lagi? Yurenza? Mana nih Yurenza nih? Aduh. Ya, Pak. Oke, Menurut saya Ayo, Yurenza. menurut saya sih dia ngejelasinnya udah bagus. Terus Komentari lengkap websitenya. Komentari websitenya. websitenya. Oke. Tadi kata-katanya Kompas sudah bagus. Terus tadi Satu lagi apa tadi? tadi satu lagi jadi Pak itu aja. Ya. Oke, saya mau nanya ke siapa nih? Kira-kira? Si siapa ya ini ya? Nggak hafal saya ini. Ramdan. Oke, Dan. Silakan, Dan. Ya, Pak. Menurut saya yang pertama yang bambu itu cukup jelas. Penampilan layoutnya juga tata letaknya sudah bagus, sudah jelas gitu, mudah dipahami. Warna-warnanya juga sudah masuk gitu, sudah cocok warna sama logonya. Nah, terus tombol-tombol navigasinya juga cukup jelas gitu. Udah lumayan bagus lah. Terus yang kedua, yang apa sih? Tadi yang kedua, pokoknya itu deh. Ya itu juga lumayan, udah sih udah bagus juga maksudnya. Ya enak dilihat tuh dari tata letak layoutnya, terus sama tombol-tombol navigasinya, warna-warnanya, penjelasannya juga udah lumayan bagus gitu. Udah sih Pak, gitu aja Pak menurut saya. Bagus dua-duanya. Oke. Masih berapa orang lagi berarti? Untuk kalau 13 orang? Baru berapa orang tadi? Oke, gini. Nih, dari kalian, kalau seandainya terlalu panjang gini pembelajaran, nggak apa-apa atau gimana? Merasa keberatan atau enggak? Seandainya ini kan biasanya kan cuma 40 menit nih. Saya lebihin gitu. Kira-kira nggak apa-apa atau gimana? Atau ada yang protes nih, Pak, kuota saya habis Pak. Gitu. Karena ini baru 6 nih, berarti masih ada 7 lagi loh. Baru 6. 6 atau 5 nih? 5. Baru 5, Pak. Baru 5. Berarti masih ada berapa? 8. 8 tadi satu nggak bisa katanya, hari ini belum selesai. Maka masih ada 7. Oke, masih terlalu lama. Kayak gini. Silakan boleh screenshot
Untuk absensinya, linknya sudah saya bagikan. Oke. Untuk yang belum presentasi di sesi pertama, dari absen 1 sampai 13 berarti ya. Tapi yang tadi belum saya panggil namanya, silakan kalian bikin presentasi sendiri. Terus kalian maunya di mana? Dikirim di mana? YouTube atau di mana? Enaknya gimana? Yang belum nih. Kira-kira dikirimnya kemana? YouTube? Bisa? YouTube ya? Oke. Yang sisanya, yang 8. Oh, Instagram terlalu kecil. Instagram itu nanti masuknya dia ke arah apa namanya? Instagram TV, IGTV. Kayaknya terlalu kurang enak menurut saya sih. Jadi gini. Ya di YouTube aja, Pak. Presentasinya di YouTube. Silakan kalian bagi yang bukan berarti absen di atas 13 ya. Kalau di bawah 13 tapi yang belum presentasi, silakan kalian bikin presentasi di YouTube. Kalian share di YouTube. Terus nanti presentasinya saya nggak mau nanti hanya menampilkan slide-nya saja, tapi juga harus menampilkan contoh gini. Analisisnya, sampingnya dimunculkan juga tadi website aslinya. Jadi kalian buka website langsung. Nanti ya maksudnya ya. Jadi buka websitenya nih, sampingnya di tab-nya. Oh ini tuh yang saya analisis. Ini analisis saya, hasil analisis saya. Jadi seperti itu. Oke. Terus untuk linknya boleh dikirim ke saya. Atau nanti saya bikinkan sebuah di portal belajar. Saya bikin link, bukan link, tempat untuk kalian mengumpulkan tugasnya. Tapi yang kalian kumpulkan hanya linknya saja. Bagi yang 13 ke bawah, 13 ke atas, besok masih ada presentasi. Belum tahu kan siapa yang presentasi besok. Nah, besok masuk pagi ya, kalau nggak salah. Dijadwal pagi apa siang? Pagi kayaknya, Pak. Oke, pagi ya. Oke, untuk besok, saya jadwalkan besok kita jam 8:30 ya. 8:30, tolong disiapkan. Jadi jangan sampai kayak tadi. Tadi ada yang belum selesai dan segala macam. Silakan di-share yang sudah selesai dikumpulkan di portal belajar. Udah ngumpulin di portal belajar? Sudah? Sudah, Pak. Oke. Di pertemuan kedua ya, tugas pertemuan kedua ya, bukan tugas pertemuan pertama. Oke. Iya, Pak. Ya, di pertemuan pertama sebagian sudah saya nilai. Mungkin bisa ngeliat, ada yang udah bisa ngeliat nilainya? Ya udah, Pak, udah ada. Ya, sebagian, tapi sebagian memang belum saya nilai karena kemarin yaitu saya harus nge-proofnya satu-satu. Mudah-mudahan puas dengan nilainya. Ini apa nih? Udah, Pak, tapi itu udah diringkas banget. Ini apa nih, Rizky nih? Oh, PPT-nya. Oke. Jadi, kalau PPT-nya, kan itu maksimal kan hanya 10 mega ya. Jadi, silakan dibikin seringkas mungkin. Ini mungkin kalau memang nggak bisa PPT, PDF-in aja. Jadi, PPT itu bisa di-save PDF. Itu akan lebih kecil. Saya nggak akan nilai kalian animasi dan segala macam, saya nggak nilai itu. Saya nggak terlalu mau peduli dengan itu. Tapi adalah isi kontennya yang akan saya nilai. Oke? Jadi gini, untuk besok, silakan nanti dipersiapkan lebih matang apa yang tadi yang menjadi evaluasi hari ini menjadi sebuah penilaian atau menjadi sebuah pembelajaran untuk besok yang presentasi. Terus, usahakan besok on time, dan memang sekarang nggak terputus, sedikit mending, jadi kalau bisa lolos sampai jam berapapun. Tapi juga saya kasihan juga dengan kalian, kuota kalian. Kalau saya di sekolah pakai gratis gitu. Kalau kan kasihan pakai kuota sendiri. Takutnya besok Ramdan nggak bisa chat pacarnya gitu kan. Nah, kan bahaya gitu. Nanti malam ngeluh ke saya, Pak, saya gara-gara Bapak kuota saya habis gitu kan, bahaya. Oke.
Jadi ada nggak yang tahu kenapa sih saya direct kalian itu ke sini? Ada yang bisa nyimpulin nggak sebelumnya? Ada yang bisa nyimpulin nggak sih kenapa saya direct kalian tuh? Kenapa sih harus lihat website orang gitu? Kenapa sih Pak kita nggak harus langsung desain aja gitu? Padahal kalau kita desain aja kan langsung besok juga selesai nih pelajaran di MI. Nggak harus berminggu-minggu gitu. Bosan saya ngeliat Pak Ruli gitu nanti bahasanya gitu. Oke, mudah-mudahan sih nggak begitu. Jujur, saya ingin sekali mahal ngajar bisa tatap muka langsung bahwa apa sih yang sebenarnya terbatas waktu kita untuk di online seperti ini, banyak yang tidak bisa saya jelaskan secara ininya, dan jadi kita bisa apa ya, ngasih contoh langsung nih bagaimana ini ya segala macam. Penjelasannya akan lebih jelas dan tidak terbatas pada kuota. Tadi kata si Ramdan, iya Pak, tahu aja Bapak katanya. Jadi seperti itu ininya. Oke, mudah-mudahan tidak bosan ketemu dengan saya tiap hari, kecuali hari Rabu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa mengerti directnya saya itu kemana. Dan untuk aplikasi yang paling utama nanti yang akan kita jalankan di minggu depan ya. Ini minggu depan, kita akan mulai minggu depan. Siapkan Adobe XD. Siapkan Adobe XD. Ini akan menjadi tolak pertama kalian atau pembelajaran pertama kalian menggunakan aplikasi. Kenapa nanti saya usahakan kalian harus menggunakan laptop. Jadi gini, pembelajaran saya nanti akan ketika saya udah jelaskan pertama, kalian langsung mempraktekkan. Nah, nanti akan saya panggil namanya, silakan kalian tunjukkan share screen. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalian benar-benar saya tahu bahwa kalian itu mengerjakan di sana. Jadi nggak semata-mata ada yang masih tiduran, ada yang nggak pakai celana, ada yang pakai celana pendek dan segala macam. Tapi benar-benar kalian tuh apa yang saya kasih itu benar-benar diterima dan benar-benar kalian bisa langsung praktekkan. Oke, ada nih Pak, Adobe XD saya nggak support. Oke, menggunakan apa saja yang menurut kalian bisa, tapi nanti saya akan banyak ngajarnya adalah menggunakan XD. Oke, kalau Figma saya belum pernah mencoba, tapi nanti saya coba nanti cari tahu Figma itu seperti apa, cara kerjanya. Kalau memang hampir sama, silakan nggak apa-apa dipakai. Tapi tujuannya adalah Adobe XD itu untuk apa? Kita bikin UI UX, bikin tampilan dan bikin prototipe. Jadi nanti di XD itu kita bisa klik langsung. Contoh nih, benar-benar kayak real di website, tapi itu belum di coding. Itu baru tampilan saja. Itu yang nanti kan kita jual kepada anak RPL. Itu yang kita akan jual kepada perusahaan. Kita nggak usah ngoding. Kita hanya seorang konseptualnya. Yang eksekutor adalah anak RPL. Kita nggak usah ngoding. Tapi tetap kita nanti akan belajar ngoding sedikit tentang HTML dasar dan CSS dasar. Oke, itu aja untuk hari ini. Di absen, ada yang udah buka absen? Ada sedikit berbeda. Apa yang menjadi perbedaan di absen? Apa yang menjadi perbedaan di absen? Boleh komentar? Nur Akbar katanya belum dapat linknya. Nih, linknya. Kok masih private lagi? Sorry, maaf. Kerja mulu. Masih ke private. Everyone. Oke. Apa menjadi perbedaannya adalah kalian harus mencantumkan apa tadi yang dipresentasikan, nama perusahaannya atau nama websitenya, judul websitenya dari masing-masingnya dipresentasikan. Makanya kenapa tadi yang saya bilang harus stay tune di ini. Oke, untuk besok kalau memang tidak bisa, Pak, saya nggak bisa nge-zoom, Pak. Boleh, besok untuk besok mudah-mudahan sudah bisa streaming YouTube. Bisa nanti yang tidak
bisa Zoom, bisa di streaming YouTube-nya, kecuali yang saya sebutkan untuk presentasi. Oke, itu aja dari saya untuk hari ini. Ada yang mau nanyakan dulu sebelum saya closing? Udah bisa, udah dapat linknya semua? Sebelum saya close nih. Oke, ada sedikit garis keras ya, yang saya ingin banget, tolong bagi yang Pikon, usahakan tetap duduk, jangan tiduran, jangan apa. Terus kedua, menggunakan seragam, jangan hanya mentang-mentang, oh saya atasnya aja yang kelihatan, terus saya pakai celana bawahnya pakai celana pendek. Ya jangan. Layaknya seperti kalian benar-benar belajar. Oke? Terus kalau memang kameranya emang nggak bisa, tolong konfirmasi. Kalau memang contoh tadi Dea, Pak, kamera saya emang nggak bisa, Pak. Ya udah, nggak apa-apa, yang dia ada konfirmasi. Karena di sini pun di tempat saya itu ada namanya, kalau emang kameranya rusak, itu ada gambar kamera di silang, itu rusak. Tapi kalau yang nggak muncul, nah itu biasanya adalah dia dinonaktifkan. Oke, itu aja dari saya. Saya Hari, selamat sore. Sampai ketemu di presentasi besok pagi. Jaga kesehatan dengan pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan olahraga. Jangan keluyuran kemana-mana, jauhi kerumunan, dan tetap terapkan physical distancing dan social distancing supaya tetap kita terjaga dari kesehatannya. Oke, jadi selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Sore, Pak.